Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto beberapa kali meminta Rizky Aprilia mundur dari posisi anggota DPR setelah menang Pileg 2019. Hasto melakukan itu untuk memuluskan Harun Masiku melenggang di kantor Parlemen Senayan. Informasi itu diungkapkan Ketua KPK Setio Budianto dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip pada Rabu 25 Desember 2024. Menurut Setio, Rizky Aprilia menolak permintaan tersebut. Hasto bahkan sampai mengirimkan utusan untuk menemui Rizky di Singapura agar mau mengundurkan diri demi Harun. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan KPK, Hasto seakan jengkel atas sikap Rizky yang tidak mau diganti. Politikus PDIP itu bahkan sampai menahan surat pelantikan Rizky. Permintaan itu tetap tidak digubris oleh Rizky hingga akhirnya Hasto mencoba cara kotor dengan menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan. Belakangan, Wahyu diketahui merupakan kader PDIP. Setio memastikan bukti keterlibatan Hasto dalam suap PAW anggota DPR ini kuat. Politikus PDIP itu bahkan beberapa kali menemui Wahyu untuk melakukan pembahasan langsung. Kasus Harun Masiku, politisi PDIP yang menjadi buronan KPK sejak 2020 lalu menuju babak baru setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Hasto Kristianto diduga terlibat dalam suap atas kasus Harun Masiku. Kasus Harun Masiku sendiri bermula ketika ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari Dapil 1 Sumsel. Berdasarkan hasil Pileg 2019, Harun menempati posisi ke-6 dan kalah telak. Namun sebelum ditetapkan, anggota legislatif terpilih Nazarudin meninggal dunia. PDIP kala itu justru mengajukan nama Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin. Meskinya posisinya digantikan Rizky Aprilia yang berada di urutan kedua. Tak lama setelah itu, KPK mengamankan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan asistennya Rahmat Tonidaya sebagai tersangka kasus suap penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku. KPK pun resmi menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka kasus suap, namun Harun Masiku diduga telah melarikan diri ke luar negeri sehari sebelum OTT dilakukan. Sampai saat ini, ia masih menjadi buronan dan belum ditemukan keberadaannya. Ini adalah Harun Masiku. Ia merupakan mantan kader PDIP yang menjadi buronan KPK sejak Januari 2020. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI. Keberadaan Harun Masiku masih belum diketahui. Kini, namanya kembali menjadi sorotan publik usai KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Selasa 24 Desember 2024. Harun Masiku lahir di Jakarta 21 Maret 1971. Sosoknya aktif dalam dunia politik dan pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dengan nomor urut 6. Pada Pileg 2019, Harun kalah suara dari almarhum Nazarudin Kemas. Saat itu ia hanya mengantongi perolehan suara sebanyak 5.979 suara dan berada di urutan ke-6. Meski berada di urutan ke-6, Harun justru maju menggantikan Nazarudin yang meninggal sebelum pemilihan digelar. Ia kemudian diusulkan oleh PDIP. Dari sinilah kasus yang menjerat Harun Masiku dimulai. Saat itu KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI. Harun menjadi salah satu dari 4 tersangka kasus dugaan suap tersebut. Ia diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Januari 2020 lalu, KPK telah menahan 3 tersangka kasus ini, namun keberadaan Harun masih belum diketahui. Harun bahkan tak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, padahal telah ditetapkan sebagai tersangka. Harun diduga melarikan diri ke luar negeri. Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencatat, Harun sempat bertolak ke luar negeri 2 hari sebelum KPK melakukan OTT. Karena keberadaannya yang tak kunjung diketahui, Harun pun menjadi buronan KPK.
Upaya penangkapan Harun Masiku pun telah dilakukan KPK dengan berkoordinasi dengan Interpol Indonesia dan Kepolisian Internasional. Anehnya hingga saat ini, keberadaan Harun masih belum diketahui. Berbagai cara dikerahkan KPK untuk bisa menangkap mantan politisi PDIP tersebut. Hal itu mulai dari tawaran hadiah bagi siapapun yang bisa memberikan informasi terkait keberadaan Harun. Desember 2024, Harun masih menjadi buronan KPK dan informasi keberadaannya sangat terbatas. KPK juga masih berupaya melacak dan menangkap mantan kader PDIP ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kasus penangkapan Harun Masiku yang penuh intervensi nampaknya bukan omong kosong. Ex-penyidik KPK yang pernah tergabung dalam tim pengejaran Harun Masiku, Praswat Nugraha, menceritakan pengalamannya saat hampir berhasil meringkus kader PDIP tersebut. Pada malam 8 Januari 2020, ia dan tim membuntuti Harun dari Cikini, Jakarta Pusat, sampai hilang jejak di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta Selatan. Harun ke PTIK bersama Nur Hasan yang merupakan petugas keamanan di salah satu kantor Hasto di Menteng, tak jauh dari kantor PDIP. Sementara tas berisi barang-barangnya dibawa oleh mobil. Namun yang terjadi saat itu, 5 penyidik KPK yang membuntuti malah dihadang petugas kepolisian, diinterogasi, bahkan dites urin. Tak sampai di situ, hambatan demi hambatan yang dihadapi penyidik terus berlanjut, bahkan sampai pemecatan. Jadi 4 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu itu kita pernah mendeteksi Harun Masiku, dan kenyataannya saat kita deteksi dan kita laporkan justru malah kita dinonaktifkan lalu dipecat kan gitu kan. Di bulan Mei kita dinonaktifkan lalu dipecat di bulan September. Nah itu fakta-fakta yang nggak bisa kita pungkiri bahwa memang kasus ini penuh dengan intervensi. Sayangnya bukan intervensi untuk mendukung agar kasus ini segera cepat dituntaskan, tapi intervensi agar menghambat. Dilihat dari sepak terjangnya, Harun bukan orang istimewa yang sulit untuk diringkus. Ia hanya caleg biasa yang bahkan dinilai tak cukup lihai untuk kabur. Setelah kejadian di PTIK, banyak pihak meyakini ada sosok besar yang melindungi dirinya. Tak terkecuali dari pimpinan KPK kala itu, Firly Bahuri. Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Kurnia Ramadana, menilai perbedaan penanganan kasus Harun juga sangat terlihat sekali ketika Ketua KPK sebelumnya, Firly Bahuri, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dari situ terlihat, proses hukum terhadap Harun Masiku kembali dilanjutkan dengan pemanggilan beberapa orang sebagai saksi. Misalnya Hasto, Wahyu Setiawan, dan beberapa orang yang lain. KPK sebenarnya bukan tidak mampu, melainkan tidak mau dalam rentang waktu 2020 sampai 2024. Ini kan tanda bahwa dulu sepertinya Harun Masiku dilindungi oleh beberapa pihak di internal KPK. Ketika struktur itu berganti, argonya kembali jalan. Kami mendorong agar KPK menerbitkan, khususnya pimpinan KPK, menerbitkan surat perintah penyelidikan atas dugaan obstruction of justice. Untuk menelusuri apakah ada pihak-pihak yang mengetahui namun mendiamkan keberadaan Harun Masiku. Kalau ada dan mendiamkan, berarti ada kepentingan besar di balik Harun Masiku. Tak hanya soal siapa yang melindungi Harun Masiku, ICW juga menduga uang suap dalam kasus ini diyakini tidak sepenuhnya berasal dari kantong Harun Masiku. Selain itu, diduga ada dana yang mengalir hingga kini untuk menopang hidup si buronan. Kami juga yakin dana yang diberikan oleh Harun Masiku melalui Saiful Bahri kepada Wahyu Setiawan yang jumlahnya lebih dari 500 juta rupiah, kami masih yakin uang itu tidak sepenuhnya berasal dari kantong Harun Masiku. Kami yakin betul ada pihak-pihak yang mensponsori
praktik suap menyuap tersebut? Buronan itu butuh uang yang banyak, butuh uang tunai yang banyak. Karena dia tidak bisa mengakses lembaga keuangan, dia tidak bisa mengakses rekening, ATM, perbankan. Yang jelas orang yang membantu pelarian Harun Masiku pasti orang yang berkuasa dan uangnya banyak. Di tengah bergulirnya narasi yang menyudutkan KPK soal Harun Masiku, KPK meminta masyarakat untuk bersabar. KPK juga memastikan bahwa penyidik KPK bekerja dengan profesional. Jadi kenapa bisa lama ya? Karena memang secara real info atau petunjuk itu datangnya sesuai kehendak Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Pada saat itu ya baru datang, makanya ditindaklanjuti. Ya kita tetap bekerja, informasi apapun kita tindaklanjuti. Karena penerima juga sudah divonis, pemberinya masa mau serta-merta dilepaskan gitu kan enggak. Jadi kalau sprindik sudah terbit kan, kecuali dia meninggal dunia, memang benar-benar atau penyidik tidak menemukan alat bukti, nah itu ya bisa SP3 bisa. Tapi selain itu nggak ada ruang untuk restoratif justice, itu nggak ada.